Komisi 8 dan ex-DPR menyetujui naturalisasi 3 pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Mereka yaitu Ulla Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks. Komisi 8 dan ex-DPR menggelar rapat kerja, Raker, dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan PSSI yang diwakili Sumarji selaku anggota Exco PSSI. Raker itu berlangsung di Gedung DPR, Jakarta pada Senin 3 Februari. Romeni, Gepens, dan Marks mendapatkan rekomendasi untuk dinaturalisasi dari Komisi 8 dan ex-DPR setelah mendengar penjelasan dari pemerintah. Komisi 13 DPR menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atlet sepak bola, ujar Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Dewi Asmara. Atas nama Tim Gepens, Dion Marks, dan Ulla Romeni untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan sepak bola Indonesia, katanya menambahkan, tanggal pengambilan sumpah. Romeni direncanakan akan membela Timnas Indonesia mulai Maret 2025. Adapun Gepens dan Marks untuk Timnas Indonesia U20 apabila lolos ke Piala Dunia U20 2025, DPR akan mengadakan rapat paripurna DPR pada Selasa 4 Februari di Gedung DPR untuk membahas pengesahan naturalisasi Romeni, Gepens, dan Marks sebelum diambil sumpah kewarganegaraan pada 8 Februari 2025. Komisi ex-DPR menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Tim Gepens, Dion Marks, dan Ulla Romeni dengan catatan, tutur Ketua Komisi ex-DPR, Hetifah Syaifudian, hasil rapat kerja hari ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan. Komisi ex-DPR RI, pemerintah, dan PSSI menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan RP ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, imbuhnya. Seperti yang sudah diketahui, memasuki tahun 2025 Arspo membuat gebrakan. Mereka merilis jersey baru yang akan digunakan skuad Garuda. Pada tanggal 23 Januari 2024 kemarin, Arspo memperkenalkan jersey kandang baru Timnas Indonesia. Menggunakan warna merah sebagai warna dasar, jersey tersebut sukses mencuri perhatian publik Indonesia. Hari ini, Senin, 3 Februari 2025, Arspo kembali membuat kejutan. Mereka resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Melalui akun resmi mereka, Arspo resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Untuk jersey tandang ini, Arspo memilih warna putih sebagai warna dasar yang dominan. Di bagian pundak hingga lengan diberikan motif berwarna abu-abu. Untuk bagian kerahnya sendiri Arspo menggunakan kerah V-neck berwarna hitam dengan aksen garis putih. Aksen yang sama juga terlihat di ujung kedua lengan. Berikut adalah penampakan full jersey tandang baru Timnas Indonesia. Gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald batal bela Timnas Indonesia lawan Australia usai berkas naturalisasinya belum masuk. Hal itu masih tanda tanya karena FIFA memberikan tenggat atau batas waktu pendaftaran pemain untuk peserta kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, tim besutan Patrick Kluivert dijadwalkan akan bertandang ke markas Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Duel Timnas Indonesia versus Australia rencananya bakal dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Setelah melawan Australia, Jay Itzes dan kawan-kawan bakal menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk laga kontra Australia, Timnas Indonesia diproyeksikan mendapatkan 2 pemain naturalisasi baru yakni Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. Saat ini, keduanya sedang menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan akan rampung secepatnya agar bisa tersedia saat skuad Garuda melawan Soceroos. Namun kabar buruknya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo menyebut berkas naturalisasi Jairo Riedewald belum masuk ke pihaknya. Dia mengatakan PSSI saat ini masih melengkapi sejumlah berkas untuk menaturalisasi pemain berposisi sebagai gelandang bertahan milik Royal Antwerp itu. Untuk Jairo belum masuk, KD Kemenpora. Jairo itu persoalan berkas, kata Dito Aryo Tejo, Jumat, 31 Januari 2025. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Jadi berkasnya belum ke Kemenpora, imbuhnya, kabar di atas menimbulkan tanda tanya apakah sang pemain berusia 28 tahun itu bakal batal memperkuat skuad Garuda kontra Australia, atau masih bisa. Diingat kembali, laga Timnas Indonesia versus Australia sendiri cukup mepet, yakni akan digelar pada 20 Maret 2025.
Sementara itu, FIFA memberikan batas waktu pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu paling lambat 30 hari sebelum pertandingan. Setiap asosiasi yang mengikuti kompetisi pendahuluan harus memberikan FIFA daftar sementara yang lengkap dan realistis sebisa mungkin, yang berisi sedikitnya 35 calon pemain untuk kompetisi pendahuluan, paling lambat 30 hari sebelum pertandingan kualifikasi pertamanya. Bunyi regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 soal pendaftaran pemain. Nah, tetapi kita melihat daripada kualitas mereka bermain bola ini belum standar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan ambisinya untuk membawa timnas Indonesia lolos ke 2 edisi Piala Dunia secara beruntun. Dalam kunjungannya ke Belanda, Erick membahas kerjasama dengan KNVB untuk pengembangan pemain usia muda sebagai kunci membangun tim yang lebih kuat. Ia optimistis Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 dan terus berkembang hingga Olimpiade 2028. Ya, banyak sekali Piala Dunia untuk timnas. Bahkan Olimpiade, sayang sekali, tinggal 1 pertandingan lagi, ujar Erick Thohir saat diwawancarai media Belanda, THYW. Kami akan mencoba lagi, karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami. Itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahwa tim U17, U20, U23, senior lolos ke Piala Asia. Semuanya berpeluang lolos ke Olimpiade atau Piala Dunia, jadi maksud saya, Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Saya terus mengatakan ini, benar, 280 juta, sepak bola adalah gairah di sana, olahraga nomor 1, ujarnya. Berkat kerja sama strategis antara PSSI dan KNVB, Erick Thohir punya harapan tinggi. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2 kali beruntun. Meski begitu, dirinya juga berharap hubungan kemitraan Indonesia dan Belanda semakin erat di bidang sepak bola. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, ujar Erick Thohir. Namun, tentu saja pada saat yang sama, yang paling penting sebenarnya adalah kemitraan. Bagaimana kami dapat mendekatkan orang-orang? Karena kami memiliki sejarah panjang melalui sepak bola. Dan mungkin juga mencerminkan hubungan kedua negara. Ini sangat penting. Karena kalau kedua negara ini bekerja sama, karena kita sedang bertemu sekarang. Kedua duta besarnya ada di sini, timnas Indonesia akan kembali melakukan petualangannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Ronde 3 menghadapi Australia dan Bahrain pada 20-25 Maret di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert. Berbagai tantangan tentunya masih menyertai tim ini dalam ekspektasinya untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satu tantangannya adalah minimnya pemain tajam dalam posisi penyerang. Lini depan timnas Indonesia dinilai belum memiliki sosok goal getter dalam mengatasi krisis striker dengan tipikal finisher yang tajam mencetak gol. Saat ini skuad timnas Indonesia diisi nama-nama striker seperti Ragnar Oratmangoen, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, hingga Rafael Struijk. Hanya Ramadan Sananta yang dinilai memiliki posisi asli sebagai striker murni dan telah teruji ketajamannya di level klub. Namun sayangnya jam terbang Sananta di bawah pelatih sebelumnya kurang diberi kepercayaan. Hal ini tentunya menjadi PR bagi Patrick Kluivert untuk meracik komposisi tim dalam menentukan pilihan striker yang tepat untuk tim Garuda. Terlebih lagi Kluivert dinilai sebagai pelatih yang lebih memilih menggunakan striker murni untuk ujung tombak lini serang, mengingat dirinya sendiri juga merupakan striker tajam di eranya saat masih menjadi pemain. Beberapa opsi nama bermunculan sebagai opsi yang dapat digunakan untuk mendongkrak lini depan timnas Indonesia di ajang-ajang internasional. Siapa saja nama yang kiranya cocok menjadi pilihan untuk posisi striker timnas Indonesia? Berikut opsi striker timnas Indonesia. 1. Ramadan Sananta. Masih berusia 22 tahun, Sananta merupakan tipikal striker murni yang dimiliki Indonesia. Pemain berpostur 182 cm ini bermain bersama Persis Solo di kompetisi Liga 1 Indonesia. Di Liga 1 musim 2024-2025 ini Sananta telah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 17 laga yang ia mainkan. Gol yang ia cetak pun merupakan gol-gol spektakuler dengan insting tajam seorang striker yang kerap menghujam gawang lawan. 2. Jens Raven.
dengan usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun. Pemain kelahiran Dordrecht, Belanda berpostur 189 cm ini merupakan pilihan utama pelatih Indra Syafri di timnas level usia U19 dan U20. Gaya bermainnya yang simpel namun ambisius dalam mencetak gol ini memberikan dirinya ketajaman dan merupakan opsi yang dapat digunakan oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia Senior 5. Usman Camara. Striker 17 tahun keturunan Gini ini merupakan anak dari mantan pemain asing Persiwa Wamena, Aboubakar Camara. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah memiliki postur setinggi 186 cm yang merupakan postur ideal bagi seorang striker murni. Saat ini Camara sedang bermain di tim senior PSIM Yogyakarta dan dirinya juga pernah membela timnas Indonesia U19, U20. Hadirnya beberapa opsi striker yang bisa dipertimbangkan, Patrick Kluivert memiliki tugas besar untuk menemukan formula terbaik bagi lini serang timnas Indonesia. Pemilihan striker yang tepat tidak hanya bergantung pada ketajaman individu, tetapi juga bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan gaya permainan yang diterapkan oleh sang pelatih. Lamine Yamal ia hampir memperkuat timnas Spanyol U17 di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Sebelumnya pada 17 Mei hingga 2 Juni 2023, Lamine Yamal mengantarkan timnas Spanyol U17 lolos ke Piala Dunia U17 2023. Patrick Kluivert terus diburu waktu. Ex-mesin gol timnas Belanda dan Barcelona ini memikul beban berat setelah didapuk sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Kurang dari 2 bulan, Patrick Kluivert akan memimpin timnya melakoni lanjutan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada 20 Maret, Jay Itzes dan kawan-kawan. Bentrok kontra Australia di Sydney. Lalu, hanya berselang 5 hari, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Jakarta. PSSI menargetkan minimal 4 poin dari 2 laga krusial tersebut, syukur-syukur bisa meraup 6 angka. Jelang bertolak ke Australia, Patrick Kluivert bersama 3 asisten sekampung halaman, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Van den Burg melakukan belusukan guna melihat langsung sejumlah laga BRI Liga 1 2024-2025, mengingat mepetnya waktu, mantan pemain timnas Indonesia, Yen Tumena ikut angkat suara. Kalau kita melihat perbedaan pelatih klub dengan pelatih tim nasional itu jelas, kata Yen Tumena. Pelatih tim nasional itu tidak pernah melatih pemainnya lebih dari 1 bulan. Karena dia hanya mengambil hasil dari kompetisi. Kalau pelatih klub, dia dengan program Years Calendar dibagi 3. Periodisasinya ada persiapan, in competition, after competition. Makanya banyak pelatih timnas itu tidak nyaman melatih karena tidak bisa lebih dekat dan lebih detail ke pemainnya, kata Yen Tumena via kanal YouTube Nusantara TV belum lama ini. Terkait belusukan yang dilakukan tim pelatih timnas Indonesia, Yen mengatakan itu hal yang lumrah. Sehingga dia hanya bisa bekerja pada saat kompetisi berjalan, mereka harus keliling melihat apa yang dia butuhkan sesuai filosofi visi pelatih kepala. Nah, pemain-pemain itu yang menurut mereka sesuai kriteria yang akan diramu dalam 1 bulan itu, katanya. Lebih lanjut Yen Tumena mengatakan kalau FIFA telah mengatur terkait keberadaan pemain di tim nasional. Sebenarnya kalau dari regulasi FIFA, itu hanya 2 minggu pemain boleh bersama tim nasional karena sebagian besar pemain adalah milik klub dan klub sedang berkompetisi dan ini tidak boleh merugikan klub, jelas Yen Tumena. Jadi kalau kita bicara 1 bulan, di seluruh dunia semua pelatih timnas itu tidak pernah lebih dari 1 bulan melakukan TC terutama tim senior. Cukup atau tidak cukup, tergantung dari ingredients yang dia punya. Imbuhnya, ditanya soal kans melawan Australia, Yen Tumena melihat Soceros bakal menjadi lawan seimbang bagi timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Kalau lawan Australia, saya pikir ini tantangan. Karena banyak juga pemain Australia yang bermain di Eropa. Tetapi kalah lawan Bahrain dan lain-lain, saya pikir kita masih ada di level yang sama, tutupnya. Sebanyak 5 bek timnas Indonesia yang menggila jelang Patrick Kluivert umumkan pemain untuk laga Maret 2025. Sejumlah pemain Indonesia pun saling unjuk gigi bersama klub masing-masing agar dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia.
Beberapa pemain khususnya yang beroperasi sebagai bek tampil luar biasa akhir-akhir ini. Siapa saja? Elkan Bagot selalu bermain dalam 5 laga terkini yang dijalani sang klub, Blackpool FC, di Liga 3 Inggris 2024 hingga 2025. Bahkan dalam 4 laga terakhir, bek bertinggi badan 196 cm ini selalu mentas sebagai starter. Berturut-turut, rating yang didapat Elkan Bagot adalah 7,3, 8,1, 7,5, 8,1 dan 8,2. Saat Blackpool FC bermain 0-0 dengan Rotherham dini hari tadi, Elkan Bagot mencetak 25 sapuan dan memenangkan 10 dari 12 duel udara. Justin Hubner selalu bermain dalam 4 laga terkini yang dijalani Wolverhampton Wanderers U21 di ajang Premier League 2 2024 hingga 2025. Ia juga bermain full saat Wolverhampton Wanderers U21 tandang ke markas Rochdale U21 di ajang National League Cup dini hari tadi. Bertindak sebagai kapten, Justin Hubner mencetak gol di menit 96 sekaligus memaksa laga berlanjut ke adu penalti, karena skor sama kuat 2-2. Di adu tendangan penalti, Justin Hubner menjadi salah satu eksekutor sekaligus membantu Wolverhampton Wanderers U21 menang 4-1. Kelvin Verdong mendapat julukan El Konsisten atas performa konsisten yang ditunjukkan bersama sang klub, NEC Nijmegen. Salah satu buktinya, ia terpilih masuk ke dalam starting 11 terbaik di Eredivisie 2024 hingga 2025 edisi Januari 2025. Terbaru, ia mencetak assist saat NEC Nijmegen kalah 1-2 dari FC Groningen akhir pekan lalu. Bisa dibilang, satu posisi di area fullback kiri timnas Indonesia hampir pasti diamankan Kelvin Verdong. Jay Itzes dipercaya menjadi kapten klub Serie A, Venezia, dalam 2 laga terakhir. Fakta ini menunjukkan Jay Itzes merupakan salah satu sosok penting di dalam skuad tersebut. Meski Venezia tak pernah dalam 7 laga terkini Liga Italia 2024 hingga 2025, Jay Itzes selalu tampil oke. Harapannya, molt bé, ell sap que quan estic aquí a part del camp el 100% de la vegada ho faré i molt content. A nivell de confiança, què significa? Timnas Indonesia akan kedatangan kekuatan baru yang menggemparkan sepak bola Asia dan juga dunia. 5 striker keturunan yang berkarir di Eropa siap memperkuat skuad Garuda dengan skill yang tidak kalah dari Erling Haaland, bomber Manchester City. Dean Zandbergen menjadi sosok pertama yang mencuri perhatian. Postur tubuhnya yang tinggi 188 cm mirip dengan Haaland, membuatnya sangat berbahaya dalam duel udara. Striker FC Dordrecht ini juga memiliki kemampuan hold up play yang mematikan, persis seperti yang sering dipertontonkan Haaland di Premier League. Sensasi berikutnya datang dari Mauro Zigestra yang bermain untuk Volendam U21. Statistiknya mencengangkan dengan 11 gol dari 15 pertandingan, rasio gol yang mendekati ketajaman Haaland. Instingnya dalam mencari celah pertahanan lawan dan kemampuan penyelesaian akhir yang dingin mengingatkan pada striker Norwegia tersebut. Miliano Jonathans tak kalah mengejutkan. Pemain kelahiran Depok ini memiliki kecepatan lari yang fantastis, salah satu ciri khas Haaland. Catatan 11 gol dan 4 assist dalam setengah musim bersama Vitesse membuktikan ketajamannya sebagai predator di kotak penalti. Ula Romeni membawa pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Statistik 41 gol dalam 195 penampilan profesional menunjukkan konsistensinya. Yang lebih mengesankan, gaya permainannya yang eksplosif dan kemampuan berlari dengan bola sangat mirip dengan Haaland muda saat masih di Borussia Dortmund. Ilyas Alhaft melengkapi daftar dengan kemampuan serba bisa seperti Haaland modern. Meski lebih sering bermain di sayap, catatan 7 gol dan 8 assist musim lalu membuktikan kehebatannya dalam mencetak gol sekaligus menciptakan peluang. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, diprediksi akan mengusung formasi menyerang yang memanfaatkan kelebihan para bomber ini. Taktiknya akan disesuaikan dengan gaya permainan cepat dan langsung, persis seperti yang membuat Haaland begitu berbahaya di Manchester City. Thailand dan Vietnam patut waspada. Kehadiran 5 striker dengan skill setara Haaland ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Pertahanan tim-tim rival akan kesulitan menghadapi kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan ketajaman mereka di depan gawang. Para pemain ini tidak hanya membawa pengalaman bermain di Eropa, tetapi juga mentalitas juara dan profesionalisme tinggi. Gaya permainan mereka yang mirip Haaland akan memberi dimensi baru bagi permainan timnas Indonesia. Persaingan di lini depan timnas kini semakin sengit.
Hadirnya 5 striker dengan skill setara bintang Manchester City ini menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Tinggal menunggu waktu sampai mereka membuktikan julukan Haaland dari Indonesia di lapangan hijau. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan penilaian kepada Patrick Kluivert dan 3 asistennya. Ia menganggap mereka sebagai tim kepelatihan terbaik timnas Indonesia. 3 asisten Kluivert di timnas Indonesia yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Keempatnya telah tiba di Indonesia pada beberapa hari lalu. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia, kata sosok yang juga staf khusus Menteri BUMN, Erick Thohir. Ini, Kluivert, Pastoor, Lanzaat, dan van den Burg mulai sibuk bekerja sebagai tim pelatih timnas Indonesia. Keempatnya menonton pertandingan BRI Liga 1 2024-25. Kluivert, Pastoor, Lanzaat, dan van den Burg menyaksikan laga Persija Jakarta melawan PSBS Biak pada Minggu 2 Februari di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, yang berakhir 2-2. Kami datang ke sini untuk memantau semua pemain, imbuh Pastoor singkat kepada wartawan di Stadion Patriot. Kluivert, Pastoor, Lanzaat, dan van den Burg kemungkinan bakal menyaksikan partai-partai BRI Liga 1 lainnya. Termasuk diantaranya adalah Dewa United kontra Persija di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Sabtu, 8/2. Debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia adalah laga kontra Australia pada 20 Maret 2025 dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sepak Bola Sydney. Meski rampungkan proses naturalisasi dan menjadi WNI, aturan AFC buat 2 pemain keturunan dari Eropa ini tak bisa bela timnas Indonesia di ajang Piala Asia U20. Ada apa? Pada bulan Februari 2025 ini, timnas Indonesia U20 akan memulai perjuangan mereka di Piala Asia U20 Cina dengan menghadapi Iran, Kamis, 13 Februari 2025, mendatang. Tergabung di grup C, selain berhadapan dengan Iran, anak asuh Indra Syafri tersebut juga akan bertemu Uzbekistan dan Yaman pada babak penyisihan. Jelang laga perdana tersebut, timnas Indonesia mendapat kabar baik setelah 2 pemain keturunan Eropa dikabarkan bakal merampungkan proses naturalisasi. Mereka adalah Tim Gepens dan Dion Marks yang kabarnya akan mulai menjalani proses naturalisasi dan sumpah WNI pada 8 Februari 2025 alias pekan depan. Kabar tersebut bahkan sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI.